Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Kita sehat, kita jadi berkat. Hari ini tanggal 12 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, bab 1 ayat 7 sampai dengan 20. Terimalah dia kembali, bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara terkasih. Bacaan Injil dari Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema hidup seturut kerajaan Allah. Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Tiada lain agar semua yang percaya kepadanya mengalami keselamatan. Namun, harus kita ingat bahwa keselamatan bukan hanya soal kelak. Setelah Dia memanggil dan membawa kita dalam kemuliaan surga, melainkan juga soal hidup sekarang pula, di saat kita masih hidup di dunia. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah menjadi misi Yesus agar terjadi dalam hidup sekarang ini. Yesus ingin agar kita semua hidup dalam kerajaan Allah sebagaimana Dia wartakan. Kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus adalah situasi di mana cinta kasih terwujud secara nyata, di mana setiap orang menjauhkan diri dari perselisihan dan mewarnai hidup dengan kerukunan, di mana setiap orang menjauhkan diri dari kebencian dan mewarnai hidup dengan saling mengasihi, di mana setiap kesalahan tidak menjadikan perpecahan, tetapi semua selalu bersedia saling memaafkan, di mana dalam beban persoalan tidak saling mendiamkan, namun dengan tulus hati saling peduli, di mana dalam kesulitan atau rintangan tidak saling mengendorkan semangat, namun masing-masing pribadi terus saling memotivasi. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, kerajaan Allah harus sudah mulai dan dirasakan di dunia, meskipun kepenuhannya dalam surga. Karena itu kerajaan Allah merupakan kenyataan yang sudah, sedang, dan akan terus berjalan menuju kesempurnaan. Dengan demikian, setiap pribadi beriman mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kerajaan Allah dalam dirinya, dalam keluarganya, dan dalam perjumpaan dan pergaulan dengan siapa saja. Mewujudkannya hendaknya menjadi bentuk kesaksian iman
yang dihayati setiap hari. Karena memang hal itu yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi pada semua yang percaya kepadanya. Ketika semua orang menyadari akan panggilan ini, dan semua berjuang untuk melibatkan diri, kerajaan Allah akan segera dirasakannya. Dalam bacaan Injil hari ini, dengan firman-Nya Yesus menegaskan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Menurut Yesus, kerajaan Allah sudah ada di antara para murid. Hal itu berarti, meskipun para murid tidak menduga, namun pengalaman hidup dalam kebersamaan di antara anak-anak Tuhan akan semakin terbuka untuk tumbuh suburnya iman yang semakin mendalam, cinta kasih yang semakin menjiwai setiap pribadi, serta jiwa sosial yang semakin besar. Dalam kesemuanya itu, kerelaan berkorban demi kebahagiaan sesama harus benar-benar menjadi prioritas tersendiri di dalam mewujudkan kesaksian iman. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan pertama, tergambar gerakan menghadirkan kerajaan Allah yang dilakukan oleh Paulus terkait dengan status Onesimus. Memang dulunya dia budak, namun Paulus minta kepada jemaat supaya mereka menerimanya sebagai seorang saudara terkasih. Paulus menjamin bahwa dia layak dikasihi secara manusiawi ataupun di hadapan Tuhan. Andai kata ada yang merasa dirugikan karena Onesimus, Paulus sanggup untuk menggantinya. Paulus benar-benar berjuang menghadirkan kerajaan Allah dengan menerima siapapun sebagai saudara, sehingga tidak ada istilah budak sebagaimana disandang Onesimus sebelumnya. Dalam kerajaan Allah, semua orang patut dikasihi, diampuni, dan disayangi, sebagaimana itu juga diajarkan oleh Yesus. Akhirnya, ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup sebagai pejuang-pejuang untuk hadirnya kerajaan Allah. Tuhan menghendaki agar melalui hidup dan kesaksian kita, semua orang mengalami kehadiran Tuhan yang memberkati dan meneguh kuatkan. Dengan saling mengasihi satu sama lain, kerajaan Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.